Hai, selamat datang di channelku, aku Vidya. Video hari ini adalah tentang Arthur Labijos Hughes. Kisah Arthur adalah salah satu kisah paling miris tentang gimana orang tua ngelakuin sesuatu yang nggak seharusnya ke anak kandung mereka. Dan Arthur, selama 3 bulan terakhir hidupnya, dia benar-benar disiksa abis-abisan sama ayahnya. Terus kalau kalian ngerasa terlalu panjang sama video ini, kalian lebih suka yang ringkas-ringkas, tapi kalian masih tetap pengen tahu tentang kisahnya Arthur, kalian bisa cek di TikTokku, karena di sana aku juga upload tentang kisahnya Arthur dengan versi yang lebih pendek. Arthur Labijos Hughes adalah putra dari pasangan Olivia Labijos Halcrow dan Thomas Hughes yang lahir pada 4 Januari 2014 di Inggris. Waktu Arthur berusia 2 tahun, orang tuanya memutuskan untuk berpisah. Tapi meskipun udah pisah, mereka tetap menjalin hubungan baik demi Arthur. Dan secara teratur, Arthur bakalan tinggal sama Olivia, juga Thomas. Kemudian gak lama setelah berpisah dengan Thomas, Olivia memulai hubungan dengan seorang pria bernama Gary Cunningham. Dan sedikit ngomong tentang latar belakang hubungan mereka. Jadi Olivia adalah wanita yang cerdas dan berpendidikan. Kemudian ada satu momen di hidupnya yang dia juga gabung dengan militer. Tapi entah gimana, dia mulai kecanduan alkohol. Dan kemungkinan karena hal inilah hubungannya sama Thomas berakhir. Kemudian setelahnya, karena Olivia nih pengen sembuh dari kecanduan alkohol, dia mulai menghadiri semacam kelas atau pertemuan sesama pecandu alkohol yang pengen sembuh. Dan disitulah dia kenal sama Gary. Jadi Gary sama Olivia, mereka sama-sama pecandu alkohol yang pada saat itu sedang berusaha untuk sembuh. Dan masalahnya adalah, menurutku, untuk seseorang yang kecanduan sama sesuatu, dia kan butuh bantuan dari orang-orang di sekitarnya, dia butuh support dari orang-orang di sekitarnya, yang idealnya orang-orang di sampingnya adalah orang-orang sehat, orang-orang nggak kecanduan juga. Tapi masalahnya, di sampingnya Gary adalah Olivia, dan di sampingnya Olivia adalah Gary. Mereka berdua sama-sama orang yang kecanduan, dan bukannya mereka saling support satu sama lain untuk bisa sembuh, mereka justru makin menjerumuskan diri mereka. Jadi, mereka makin kecanduan alkohol dan hubungan mereka dipenuhi sama KDRT. Mereka saling melakukan penyerangan satu sama lain. Sampai puncaknya pada Februari 2019, Olivia menusuk Gary berkali-kali sampai akhirnya Gary meninggal. Karena hal ini, Olivia yang saat itu berusia 28 tahun dihukum penjara selama 11 tahun. Dan Arthur, dia sama sekali nggak tahu tentang apa yang terjadi sama ibunya. Semua orang di sampingnya bilang kalau saat itu, ibunya gabung dengan militer dan ibunya ditugaskan untuk bepergian jauh untuk waktu yang cukup lama. Kemudian karena hal ini juga, Olivia kehilangan hak asuh atas Arthur dan hak asuh Arthur diserahkan sepenuhnya ke Thomas. Thomas pada saat itu dia tinggal bareng sama orang tuanya yang di dalam rumah juga ada saudaranya. Jadi meskipun Olivia nggak ada di sampingnya Arthur, itu semua bukan masalah untuk Arthur karena dia dikelilingin sama orang-orang yang sayang sama dia. Seenggaknya sampai pertengahan 2019. Thomas yang saat itu berusia 29 tahun berkenalan dengan Emma Testin, ibu dari 4 orang anak yang juga berusia 29 tahun. Dan 4 anaknya Emma ini berasal dari 3 hubungan sebelumnya. Kemudian Emma sama Thomas berkenalan lewat aplikasi online date, dan karena hubungan mereka makin berjalan deket dan mereka makin ngerasa cocok, mereka akhirnya mulai berpacaran. Kemudian sejak awal mereka berhubungan, mereka udah saling mengenalkan masing-masing anak mereka. Dan untuk Emma, meskipun dia memiliki 4 orang anak, tapi cuma 2 orang anak yang tinggal bareng sama dia. Dan sebelum kita ngomongin tentang gimana hubungannya Thomas sama Emma selama waktu itu, kita bakalan sedikit ngebahas tentang gimana sih karakternya Emma dan gimana sih hubungan dia dengan mantan-mantan sebelumnya. Jadi, selama Emma berhubungan dengan para mantannya bilang kalau mereka benar-benar nggak bahagia, mereka benar-benar dihancurkan hidupnya sama Emma. Karena Emma selalu lakuin apapun yang dia mau, dia selalu berusaha dengan cara apapun biar keinginannya tuh terwujud, termasuk melukai dirinya sendiri. Jadi ada satu momen waktu Emma nggak mau diputusin sama pacarnya, dan dia kemudian mengancam bakalan melukai dirinya sendiri. Dan Emma benar-benar lakuin itu, dia lompat dari gedung tinggi, biar dirinya nih nggak diputusin sama pacarnya. Kemudian ada momen lain waktu Emma lompat dari kamarnya yang ada di lantai atas, cuma karena dia nggak suka pacarnya keluar bareng sama teman-temannya. Gila nggak? Dia bener-bener lakuin apapun untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dan para mantannya, mereka bilang kalau Emma nih sama sekali nggak memiliki sifat keibuan. Alasan Emma memiliki anak, karena pada saat itu dia mau perhatian dari pasangannya, dan juga untuk mendapatkan tunjangan. Kemudian setelah Thomas berhubungan sama Emma, Emma berhasil mengkontrol Thomas seutuhnya. Dia bahkan berhasil ngebuat Thomas ngeliat Arthur dengan cara yang berbeda. Dan bahkan waktu Emma bilang ke Thomas kalau sebenarnya aku nih maunya cuma sama kamu, aku nggak mau sama anakmu. Thomas ini biasa aja. Dia sama sekali nggak terganggu dengan omongan Emma yang seperti itu. Kemudian dengan perubahan sikapnya Thomas ke Arthur, itu juga berdampak untuk sikapnya Arthur sendiri. Dia yang sebelumnya dikenal sebagai anak yang ceria, yang suka main,
Sekarang dia dikenal sebagai anak yang suka mojok sendiri, dia kelihatan benar-benar sedih banget, dan dia selalu jadi anak yang murung. Dan di situ, pihak sekolah yang sadar dengan perubahan sikapnya Arthur kemudian memanggil Thomas juga Madeleine. Dan pihak sekolah kemudian bilang sama mereka berdua kalau akhir-akhir ini Arthur jadi lebih sedih, dia lebih suka menyendiri, dia jadi suka murung. Dan pihak sekolah juga bilang kalau Arthur mulai mengembangkan minat pada kekerasan, pada senjata api. Dia juga bilang kalau dirinya nih takut ditinggal sama ayahnya dan dirinya takut dibunuh sama ayahnya. Kemudian untuk selanjutnya, Arthur menunjukkan sikap anxiety dan sikap agresif ke orang-orang sekitarnya. Dan entah ini ada hubungannya atau enggak, tapi kan sebelumnya Arthur nggak pernah dikasih tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi sama Olivia. Nah, Emma, dia cerita yang sebenarnya ke Arthur kalau ibumu tuh pembunuh dan ibumu sekarang ada di penjara. Dan pada awal tahun 2020, Thomas kemudian bawa Arthur ke dokter, tapi dokter kemudian menyatakan kalau nggak ada masalah mental apapun yang diderita sama Arthur. Tahun 2020, COVID menyebar di mana-mana termasuk Inggris, dan Inggris mulai memberlakukan lockdown pada akhir Maret 2020, yang ini kemudian buat Arthur nggak masuk sekolah kayak biasa. Selama masa lockdown, Thomas memutuskan untuk bawa Arthur tinggal bareng sama Emma. Madeleine, ibunya Arthur kemudian berusaha membujuk Thomas selama waktu itu untuk tinggal di rumahnya aja, atau seenggaknya biar Arthur aja yang tinggal di rumahnya, kamu nggak perlu bawa Arthur ke rumahnya Emma. Tapi, Thomas bersikeras untuk bawa Arthur ke rumah Emma. Kemudian pada bulan April, Thomas bertengkar hebat sama Emma, dan dia kemudian memutuskan untuk keluar dari rumahnya Emma dengan membawa Arthur. Mereka kemudian pulang ke rumah orang tuanya Thomas. Selama waktu ini Arthur kemudian cerita ke neneknya, kalau selama di rumahnya Emma, Emma sering memaki dirinya bahkan melakukan kekerasan. Paling parah, Emma bahkan membanting dirinya ke tembok. Madeline kemudian mengecek tubuhnya Arthur dan dia menemukan banyak banget lebam di punggungnya Arthur. Kemudian gak lama setelahnya, hubungan Thomas sama Emma membaik dan Thomas berniat untuk balik lagi tinggal bareng sama Emma di rumahnya Emma. Madeline yang tahu tentang hal ini, apalagi dia tahu tentang apa yang terjadi sama Arthur, dia tentu aja nggak izinin Arthur untuk pergi. Dia benar-benar berusaha biar Thomas ini nggak perlu bawa Arthur. Tapi mau gimana lagi? Thomas akhirnya berhasil membawa Arthur untuk tinggal bareng sama dia di rumahnya Emma. Dan Madeline, dia kemudian mengusahakan cara lain untuk membuat cucunya keluar dari rumahnya Emma. Madeline melaporkan hal ini ke layanan sosial dan dia juga mengirimkan foto punggungnya Arthur yang penuh sama lebam. Besoknya, dua petugas layanan sosial datang ke rumahnya Emma dan mereka mulai memeriksa tentang apa yang sebenarnya terjadi sama Arthur. Di situ, Emma bilang kalau apa yang terjadi sama Arthur karena dia berkelahi sama anak-anaknya dan itu cuma perkelahian anak-anak biasa. Omongan Emma kemudian didukung sama para penghuni lain di dalam rumah dan karena hal ini, petugas layanan sosial kemudian menyimpulkan kalau nggak ada sesuatu yang berbahaya di dalam rumah Emma, kalau Arthur memang mengalami lebam karena dia kelahi sama anak-anaknya Emma. Kemudian gak lama setelahnya, Thomas cerita sama saudaranya kalau sebenarnya apa yang mereka omongin ke petugas layanan sosial adalah bohong. Yang sebenarnya adalah Emma udah melatih anak-anaknya untuk berbohong di hadapan para petugas layanan sosial. Dan yang terjadi memang di tubuh Arthur ada banyak lebam ya karena Emma pelakunya. Dan saudaranya Thomas yang dengar hal ini dia tentu aja marah, apalagi dengan sikapnya Thomas yang sama sekali nggak membantu Arthur. Thomas beralasan kalau dia melakukan hal itu karena menurut Emma, kalau seandainya para petugas layanan sosial tahu tentang apa yang terjadi, si Thomas dia bakalan kehilangan hak asuh atas putranya. Makanya Thomas kemudian diem, makanya dia sama sekali nggak melakukan pembelaan di hadapan para petugas layanan sosial tentang apa yang sebenarnya terjadi sama Arthur. Saudaranya Thomas kemudian melaporkan hal ini ke polisi, dan dia juga menunjukkan foto lebam di punggungnya Arthur. Gak lama setelahnya, polisi datang ke rumahnya Emma, tapi lagi-lagi mereka percaya sama omongan Emma, apalagi sebelumnya mereka tahu tentang dua petugas layanan sosial yang datang ke rumahnya Emma, dan mereka memutuskan kalau nggak ada apapun yang terjadi di dalam rumahnya Emma. Jadi benar-benar pada saat itu, usaha apapun yang dilakukan sama keluarganya Thomas yang waras, nggak ada satupun yang berhasil untuk mengeluarkan Arthur dari rumah tersebut. Dan kalau kalian mikir, kenapa mereka nggak langsung datang ke rumahnya Emma? Kenapa mereka nggak langsung narik Arthur gitu kan? Masalahnya waktu itu lockdown, dan Thomas, dia adalah orang yang memiliki hak asuh penuh atas Arthur. Jadi kayak mereka nggak bisa benar-benar menarik Arthur seenaknya tanpa mereka memiliki bukti yang kuat kalau Arthur memang mengalami penganiayaan di dalam rumah tersebut. Apalagi para penghuni lain di dalam situ bilang kalau nggak ada sesuatu hal apapun yang buruk yang terjadi sama Arthur. Kemudian beberapa bulan setelahnya, seorang pria bernama John Dutton, yang dia adalah ayah tirinya Emma, melapor ke polisi kalau dirinya benar-benar khawatir banget dengan apa yang terjadi sama Arthur. Jadi menurut John, suatu hari Emma sama Thomas datang ke rumahnya bareng sama anak-anak mereka. Dan pada saat itu,
Arthur adalah satu-satunya anak yang cuma duduk diem di meja dapurnya tanpa melakukan apapun. Arthur bener-bener duduk diem kayak zombie dan dia cuma ngeliat tembok. Dia sama sekali nggak makan apapun, dia sama sekali nggak minum apapun, dia sama sekali nggak ngomong apapun. Dia bener-bener ada di situ kayak seolah-olah dia adalah boneka, seolah-olah dia adalah patung. Dan satu hal yang benar-benar Sean khawatirkan, Arthur mengalami penurunan berat badan yang benar-benar drastis banget. Dan itu kan dia kasihan ya ngeliat gimana keadaannya Arthur. Dia kemudian berniat untuk kasih Arthur makanan. Tapi Thomas menghalangi. Thomas bilang kalau Arthur nggak diizinkan untuk makan karena dia udah berbuat nakal. Dan karena laporan ini, pihak layanan sosial kemudian datang lagi ke rumahnya Emma dan mereka melakukan pemeriksaan lagi dan di situ Emma bohong lagi dan mereka percaya lagi. Jadi pada saat itu udah ada 3 orang yang melapor, tapi nggak ada satupun yang ngerasa kalau laporan mereka adalah kebenaran cuma karena Emma dan orang-orang di dalam rumah bilang kalau Arthur sama sekali nggak dianiaya, dia sama sekali nggak dikerasin, dia baik-baik aja di dalam rumah. Kenapa mereka nggak benar-benar melakukan pemeriksaan entah bahwa Arthur kayak entah gimana kayak udah ada 3 orang yang melapor loh. Kenapa mereka benar-benar nggak curiga sampai di titik itu coba? Dan karena kejadian ini, Thomas sama Emma udah nggak pernah lagi membawa Arthur ke rumah siapapun lagi untuk melakukan kunjungan. Jadi kalau mereka berkunjung ya mereka datang tanpa Arthur. Arthur mereka tinggal sendiri di dalam rumah. 8 Juni 2020, sekolah Arthur kembali dibuka. Yang sayangnya, Arthur nih nggak pernah datang ke sekolahnya lagi. Guru-guru Arthur yang khawatir, mereka kemudian menghubungi Thomas berkali-kali untuk menanyakan kenapa Arthur nggak masuk sekolah. Dan berkali-kali juga Thomas memberikan alasan, dia bilang kalau Arthur sakit dan dia mengalami penurunan berat badan yang drastis banget dan dia takut kalau si Arthur dibawa ke sekolah dia bakalan pingsan karena lemas. 16 Juni 2020, Emma menelpon layanan darurat dengan bilang kalau anak tirinya, yaitu Arthur, sengaja menjatuhkan dirinya sendiri dan memukul kepalanya ke lantai sebanyak 3 sampai 4 kali. Polisi sama ambulans segera datang, dan waktu itu Emma bilang sama mereka kalau Arthur adalah anak yang sulit diatur, dia suka memukul dirinya juga Thomas, dan waktu ceritain ini Emma sama Thomas sama sekali nggak kelihatan sedih. 17 Juni jam 1 dini hari, alat penunjang hidup Arthur dilepas karena udah nggak ada kemungkinan untuk Arthur bisa diselamatkan. Kemudian selama waktu ini, dokter yang memeriksa Arthur melihat kalau ada banyak luka di tubuhnya Arthur, yang nggak mungkin kalau semua itu disebabkan oleh Arthur sendiri. Pemeriksaan lebih jauh kemudian dilakukan dan hasilnya, yang pertama, Arthur memiliki lebih dari 130 luka terpisah di tubuhnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan luka-lukanya dalam tingkatan yang berbeda-beda keparahannya. Yang kedua, organ timus dan salah satu ginjal Arthur menyusut tajam karena tekanan fisik yang berkepanjangan. Yang ketiga, luka di kepala Arthur menyebabkan dia mengalami pendarahan otak, juga retina kanannya lepas. Jadi, kepalanya benar-benar mendapat benturan yang keras banget, yang bahkan dokter bilang kalau biasanya luka seperti ini didapat waktu seseorang mengalami kecelakaan mobil yang parah. Kemudian yang keempat, selama dibawa ke rumah sakit, Arthur menunjukkan kadar natrium yang tinggi yang bahkan setelah 7 jam diperiksa, kadar natriumnya masih tinggi. Artinya, ada banyak garam yang Arthur konsumsi, yang saking banyaknya tubuhnya nggak bisa menyerap semuanya dengan seharusnya. Setelahnya Emma dan Thomas ditangkap, HP mereka diperiksa, dan disitulah kemudian ketahuan tentang apa yang sebenarnya terjadi sama Arthur. Jadi selama tinggal di rumah Emma, Arthur mengalami serangan fisik juga verbal dari Emma dan Thomas. Dari ayahnya sendiri juga bahkan dia mengalami serangan seperti itu. Dan serangannya tuh nggak main-main, aku bahkan bingung harus mulai dari mana. Jadi, yang pertama, setiap harinya Arthur harus berdiri ngadep tembok dan dia nggak boleh ngapa-ngapain selain melakukan hal itu. Dia harus tetap ada pada posisi itu, karena kalau enggak mereka berdua bakalan hukum dan maki-maki dia. Bahkan saking niatnya, mereka memasang CCTV di rumah, jadi kalau seandainya mereka keluar rumah, mereka masih bisa memantau Arthur, apakah dia masih tetap pada posisi itu atau enggak. Dan Arthur ada di posisi itu selama berjam-jam, bahkan paling parah dia harus tetap pada posisi seperti itu selama 14 jam, coba bayangin kayak gila nggak? Dan Arthur dia juga nggak dikasih makan dan minum dengan teratur. Sekalinya dia dikasih makan, makanannya bakalan dikasih sama garam yang benar-benar banyak banget, yang itu makanan bahkan nggak bakalan kelihatan bentuk makanannya karena udah ditutupin sama garam yang terlalu banyak. Jadi Arthur meskipun dia dikasih makanan, dia nggak bisa memakan makanannya karena itu makanan penuh sama garam. Kemudian sebelumnya, Arthur nih kan tidur sama anak-anaknya Emma. Tapi entah gimana dia kemudian diharuskan tidur di ruang tamu, itu pun dia diharuskan tidur di lantai dengan hanya beralaskan selimut.
Padahal ada sofa di situ, tapi dia nggak dibolehin untuk tidur di sofa. Dan aturannya, Arthur harus bangun lebih dulu dibanding Emma. Karena kalau Emma bangun lebih dulu, Emma bakalan tarik selimutnya Arthur dengan kenceng banget. Yang itu bakalan bikin Arthur jatuh kayak guling-guling di lantai dan kayak bisa dibayangin nggak orang lagi enak-enaknya tidur terus diganggu kayak gitu, udah badan sakit, kaget juga. Dan aktivitas apapun yang dilakukan sama orang lain di dalam rumah, Arthur nggak diizinkan untuk gabung. Entah mereka main, entah nonton TV, entah mereka lagi makan. Arthur nggak diizinkan untuk gabung. Dia harus tetap berdiri dengan tegap dengan memandang tembok. Dia nggak boleh bergerak sama sekali. Kita aja berdiri, biasa. Tanpa bergerak sama sekali itu badan udah sakit-sakitnya kayak gimana karena nggak enak banget ya kan. Apalagi si Arthur harus ngalamin semua itu selama berjam-jam selama dia tinggal sama Emma. Itu dilakukan setiap hari. Kayak coba dibayangin nggak? Dia tinggal sama Emma yang bener-bener tinggal sama Emma. Dimulai dari bulan April, terus Mei, terus Juni, terus dia berakhir dengan cara seperti itu. Dia cuma tinggal sama Emma selama 3 bulan terakhir hidupnya, tapi kayak emang bikin anak orang sehancur itu di 3 bulan terakhir hidupnya. Sakit apa sih? Kenapa sih kalau dia memang nggak suka sama Arthur, nggak usah bawa Arthur ke dalam rumahnya, ya kan? Kalau dia emang cuma mau sama Thomas, ya udah, Arthur pulangin ke rumah neneknya. Kenapa coba dia masukin Arthur ke situ cuma untuk disiksa? Dan Thomas juga, kenapa dia biarin seorang wanita yang baru datang ke hidupnya menghancurkan kehidupan anaknya sampai seperti itu? Kenapa bisa-bisanya dia diem aja waktu anaknya diperlakukan seperti itu? Dan selama waktu Thomas ada di luar, terus Arthur ada di dalam rumah sama Emma, itu kan si Emma terus-terusan melakukan penyiksaan ke Arthur. Dan dia selalu kirim fotonya Arthur, videonya, kemudian rekaman suara waktu Arthur mengalami semua penyiksaan itu. Dia kirim semuanya ke Thomas dan Thomas sama sekali nggak melakukan apapun. Dia bahkan ikut-ikutan untuk menyiksa Arthur. Waras kah mereka berdua? Kemudian ada satu rekaman di HP-nya mereka berdua yang menunjukkan kalau si Arthur nih teriak-teriak karena dia kelaparan. Dan di situ dia juga bilang kalau nggak ada orang yang cinta sama aku, nggak ada orang yang sayang sama aku, dan dia kemudian memanggil nama nenek juga pamannya berkali-kali. Kenapa Thomas sama sekali nggak memiliki hati untuk seenggaknya bawa Arthur keluar, bawa Arthur untuk tinggal sama orang tuanya kalau dia memang nggak bisa untuk melindungi Arthur. Emang si Thomas ini udah mati rasa kah sampai dia biarin anaknya diperlakukan kayak gitu sama orang asing yang baru masuk kehidupan mereka selama beberapa waktu. Kemudian ini adalah rekaman waktu Thomas sama Emma lagi makan ice cream dan saat itu cuaca lagi panas banget. Arthur, dia juga ada di ruangan itu, tapi dia nggak kerekam sosoknya di CCTV ini. Dan saat itu kan cuaca lagi panas. Arthur nih dipaksa untuk pakai baju tebel, dan dia juga dipaksa untuk berdiri ngadep tembok tanpa boleh bergerak sama sekali. Padahal ada ayahnya di ruangan itu lagi duduk-duduk makan es krim. Gila nggak sih Thomas? Kemudian beberapa waktu sebelum 16 Juni, Thomas sama Emma mengakui kalau mereka memukul dan memaki Arthur berkali-kali. Kemudian beberapa waktu menjelang kematian Arthur, Thomas diketahui mulai mencari tahu tentang titik sakit di tubuh manusia, yang bahkan dia nonton video tentang polisi yang melumpuhkan seseorang setelah menekan beberapa bagian tertentu di tubuhnya. Dan dia mempraktekkan itu ke anaknya sendiri, gila nggak? Kemudian pada 15 Juni, satu hari sebelum Emma menelpon layanan darurat untuk melaporkan tentang apa yang terjadi sama Arthur, Emma membawa 2 anaknya juga Arthur ke salon. Dan selama di salon itu, Emma biarin 2 anak kandungnya main dan pergi sesuka mereka. Sementara Arthur, dia buat berdiri ngadep tembok. Dia buat Arthur ngelakuin hal yang sama seperti hal yang Arthur lakuin di rumahnya. Dan nggak berhenti sampai di situ, selama di salon itu kan Emma selama 6 jam. Selama 6 jam Arthur harus tetap ada pada posisi itu, dan dia nggak diizinkan untuk bergerak sama sekali. Dan meskipun si Arthur udah nggak ngapa-ngapain, Emma tetap marah-marah dan maki-maki dia. Kemudian kan ada staf salon yang dia nih bener-bener kasihan sama Arthur, dan dia akhirnya menawarkan air ke Arthur. Tapi Arthur menolak pemberian air dari staf salon tersebut karena mungkin dia udah takut kali ya, takut kalau ketahuan sama Emma. Kemudian menurut kesaksian staf salon ini, waktu Arthur datang ke salonnya, dia nih bener-bener kelihatan seperti anak yang nggak terawat. Bajunya kotor, kukunya kotor, kemudian rambutnya berantakan, dia bener-bener kurus banget, bibirnya pecah-pecah, pokoknya dia bener-bener kayak anak yang nggak terawat sama sekali. Terus kan akhirnya Emma kasih makanan ke anak-anaknya dan dia kemudian juga kasih sandwich ke Arthur. Tapi setelah Arthur menggigit sandwichnya, langsung dia muntahin karena ternyata itu sandwich penuh sama garam. Terus pas Emma udah hampir mau pulang, Thomas datang untuk jemput mereka dan si Thomas
Dia nih baru turun dari mobil, dia langsung marah-marah sama Arthur yang nggak ngelakuin apapun sama sekali. Dia langsung maki-maki Arthur, dia langsung masuk ke dalam salon dan dia pegang tengkuknya Arthur. Thomas kemudian seret Arthur dengan pegang tengkuknya dan di situ Arthur sempat jatuh, tapi Thomas nggak ngelakuin apapun. Dia sama sekali nggak membantu Arthur. Jadi Arthur yang tubuhnya nih udah lemes banget karena dia nggak dikasih minum dan makan dengan layak. Dia kemudian benar-benar berusaha banget untuk berdiri dan masuk ke dalam mobil. Kemudian ini adalah rekaman pada 16 Juni pagi, waktu Arthur baru bangun tidur, dan di sini kalian bisa lihat gimana kurusnya Arthur, gimana dia yang benar-benar lemes banget dan cara jalannya nggak normal. Pada 16 Juni itu, Emma sama Thomas lagi-lagi pergi ke salon dengan membawa Arthur, dan lagi-lagi mereka membuat Arthur ada di posisi seperti kemarin, berdiri ngadep tembok, nggak boleh bergerak sama sekali. Dan meskipun Arthur udah nggak ngapa-ngapain, mereka berdua tetap maki-maki Arthur selama mereka ada di salon. Dan bisa dibayangin nggak? Mereka ngelakuin itu di tempat umum, dan gimana bisa mereka kayak nggak ada malu sama sekali? Gimana bisa mereka ngelakuin semuanya secara terang-terangan? Kemudian ada satu momen waktu mereka pergi dan mereka meninggalkan Arthur sama staf salon. Staf salon kemudian memberikan segelas air ke Arthur, tapi Arthur bahkan nggak bisa mengangkat gelas itu untuk sampai ke bibirnya. Jadi gelasnya harus dipegangin sama staf salon tersebut biar Arthur bisa minum. Kemudian setelah selesai dengan semua urusan mereka di salon, mereka pulang. Tapi nggak lama kemudian Thomas keluar lagi untuk belanja. Jadi cuma sisa Arthur sama Emma di dalam rumah. Dan Emma nggak lama kemudian dia ngechat Thomas dengan bilang kalau dirinya bakalan hukum Arthur karena Arthur udah nakal. Dan tahu nggak balasannya Thomas kayak gimana? Thomas bilang ke Emma and him. Akhirnya dia, kok bisa seorang ayah ngomong hal seperti itu ke anaknya sendiri? Dan Emma dia benar-benar ngelakuin apa yang Thomas bilang. Dia kemudian bawa Arthur ke dalam kamar mandian. Di sana dia kasih Arthur bubur garam. Bubur garam. Bisa dibayangin garam semangkok dikasih air dengan bentukan ketel dan padat kayak bubur yang biasa kita makan, dan itu yang dikasih ke Arthur. Dan apa sih yang sebenarnya terjadi sama tubuh kalau mengkonsumsi garam secara berlebih, apalagi berlebih banget kayak apa yang dialamin sama Arthur. Dan ini aku bakalan baca aja. Jadi, saat tubuh mengkonsumsi garam terlalu berlebih, kayak apa yang terjadi sama Arthur, 45 menit kemudian mereka bakalan merasakan haus, kelelahan, mulut kering, mulai merasa gelisah, jantung berdetak lebih cepat, kejang otot, koma karena kerusakan otak sampai akhirnya meninggal. Dan Emma, dia nggak membiarkan Arthur yang mungkin sisa hidupnya tinggal 45 menit itu dengan tenang. Karena nggak lama setelah dia kasih Arthur bubur garam, dia langsung benturin kepalanya Arthur ke tembok dan lantai dengan kenceng banget sampai Arthur mengalami pendarahan otak dan retina kanannya lepas. Kemudian setelah Arthur benar-benar nggak bisa bergerak dan dia tergeletak di lantai rumah dengan keadaan yang udah benar-benar menyedihkan, Emma kabarin hal itu ke Thomas. Thomas kemudian pulang dan gak lama setelahnya mereka menelpon layanan darurat. Emma sama Thomas kemudian didakwa atas pembunuhan Arthur dan mereka dinyatakan bersalah. Untuk Emma, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah 29 tahun. Sementara untuk Thomas, karena pada saat kejadian pembunuhan dirinya nggak ada di rumah, dia tetap dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tapi dia baru bisa mengajukan pembebasan bersyarat setelah 21 tahun. Terus karena banyak pihak yang menganggap kalau hukuman untuk Thomas terlalu ringan, hukumannya direvisi. Jadi setelahnya dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan pembebasan bersyarat setelah 24 tahun. Dan kehidupan mereka di penjara benar-benar sesuatu yang bakalan kita suka. Jadi, untuk Thomas, waktu dia udah masuk penjara, dia mendapatkan serangan dari para narapidana lain dan dia dibiarin begitu aja dalam keadaan kritis. Dan waktu dia udah sembuh, dia kemudian dipindahkan ke penjara lain. Sementara untuk Emma, dia juga mendapat serangan dari narapidana lainnya. Dia bahkan mendapat serangan fisik juga verbal dan dia juga sering banget dilempar pakai garam. Kemudian untuk melindungi dirinya sendiri, Emma harus tinggal di sel isolasi biar dia nggak selalu diserang sama tahanan lainnya. Ini akhir yang kita suka, ya kan? Dan nikmatilah itu ya, sisa hidup kalian yang 20 tahun sekian dengan keadaan seperti itu. Dan segini kasus untuk Arthur, gimana menurut kalian? Ini terjadi di tahun 2020 pas COVID. Bener-bener gila. Terus sebelum mengakhiri video ini, ya mengakhiri. Jadi sebelum videonya selesai, aku mau bilang kalau maaf banget karena akhir-akhir ini aku bener-bener telat banget untuk upload video. Kayaknya mungkin baru minggu depan atau 2 minggu lagi kayaknya baru aku bisa upload kayak biasa sesuai dengan jadwal. Karena kayak bener-bener ada sesuatu yang aku lakuin dari bulan
dari ya bulan September, Oktober, berlanjut sampai kemarin, itulah pokoknya. Dan itu aja sih. Makasih udah nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian misal ada kasus-kasus yang kalian rekomendasikan dan misalkan aku cocok dengan kasus itu, aku bakalan ambil. Jadi mungkin kalian bisa komen di bawah tentang kasus apa yang mungkin selanjutnya bakalan kita bahas. Dan makasih udah nonton videoku sampai sejauh ini. Kita ketemu di video-video lainnya.